selalu ingat Allah. Zikrullah hidupkan jiwa abadi. Islam, iman, ihsan, pedoman insani. Sucikan diri menghadap ilahi. Seiring seirama kita berjuang menuju kemerdekaan yang hakiki. Niat suci, rasa sejati, jalankan cinta Nahdlatul Aulia. Sejahtera, adil makmur, bangkitkan jiwa, jiwa waliullah. Demi bersatu, jika kita semua menjadi syuhada, Indonesia jaya. Bertauhidlah Indonesia Raya, gemari balau jinawi bangsa kita. Toto tentrem, Karto Raharjo, ciptakan damai untuk jagat raya. Satu untuk semua. Apalagi gengsi, kebutuhan, enggak masa perilakunya seks menyimpang binaan di tempat binaan. ya, perilaku menyimpang warga binaan tuh. Saya terus apa lagi, masih meras, masih nipu, masih pakai handphone. Iya, betul. Saya pernah merasakan juga Ya. Ada kemarin Anak HP. saya pakai HP. Ya. Terus uang setiap minggu dikirim dari rumah masih berfungsi. Minta uang, Ya. pokoknya minta uang entah ke orang tuanya, ke keluarganya atau ke temennya. Anda mungkin memeras modus lain-lain. Buat saya apapun perilaku menyimpang warga binaan, keyakinan saya itu didorong naluri mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Didorong naluri untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk yang misalnya kalau napi teroris ingin punya anak buah atau punya Ya, kader, Misi. motivasi. punya motivasi itu. Jadi gini contohnya, misalkan orang masuk dalam dipidana, itu kan dirampas kemerdekaannya oleh negara. Mereka harus menjalani hidupnya di sini, itu dirampas kemerdekaannya. Tapi negara memberikan ke mereka kan cuma dua yang maksudnya yang kebutuhan dasar, hanya tentang tidur yang layak dan makan minum kan. Coba, tapi sekedar misalkan pengen ngopi sama ngerokok, ini kita yang bicara ringan saja nih. Kebutuhan mereka yang biasa di luar ngopi sama biasa ngerokok, Ngopi ngerokok, ya nggak mencukupi, kan nggak terpenuhi. nggak dipenuhi oleh negara. Nggak dipenuhi. Nah, sehingga mereka ketika ingin mendapatkan kebutuhan sekedar kopi rokok saja, pasti harus melakukan tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya pilihannya hanya dua. Satu, tindakan yang melanggar norma. Yang kedua adalah tindakan yang tidak melanggar norma. Pertanyaannya begini, contoh tindakan yang melanggar norma apa? Tindakan yang tidak melanggar norma. Tindakan yang tidak melanggar norma, kalau teman sekamarnya, bro, kalau baju kotor saya nyuci dong, tapi kalau punya rokok saya bagi, kan tidak melanggar norma. Iya. Terus kamar ini kotor, bro, kalau kamar ini kotor saya aja nyapu, tapi kalau punya kopi bagi dong. Iya. Nah, tidak melanggar norma. Tapi pertanyaannya begini, dari 165 orang di rutan ini, berapa peluang kesempatan mereka untuk bisa melakukan tindakan yang tidak melanggar norma untuk dia bisa memenuhi kebutuhannya? Sedikit ternyata. Terlalu kecil. Ruangnya sedikit. Ya, maka mereka akan sangat bergantung pada yang disebut kondisi keluarga. Karena satu-satunya harapan mereka kan keluarga. Sementara keluarga kita bagi lagi menjadi 4 kriteria. Keluarga yang pertama adalah keluarga yang mampu dan peduli. Keluarga kedua mampu tapi tidak peduli. Keluarga ketiga tidak mampu walaupun peduli. Keempat tidak peduli dan tidak mampu. Kalau kita ratakan ini 25% ya, berarti yang peduli dan mampu 25%. Maka PR Rutan Banyumas ada 75% dari 160, berarti ada 120 orang
berada pada kondisi ini. Iya, tidak dipedulikan dan memang tidak mampu. Ada yang peduli tapi tidak mampu, tidak peduli walaupun mampu, tidak peduli tidak mampu. Orang-orang yang dalam kondisi seperti ini, mereka tetap harus survive, memenuhi kebutuhan yang sekedar tadi, pengen rokok sama pengen ngopi. Jalannya seperti apa? Akhirnya harus melakukan tindakan tadi kan, yang tidak melanggar norma atau yang melanggar norma. Ketika peluang untuk mendapatkan bisa melakukan tindakan yang tidak melanggar norma agar kebutuhannya terpenuhi, itu sudah tidak ada, pasti akan melanggar norma. Contoh begini, yang melanggar norma, gampangannya berbohong. Berbohong tuh begini, kayak tadi diceritakan, ada yang menghubungi keluarganya tiap minggu minta dikasih 100.000. Jangan-jangan seperti yang saya temukan, nelpon orang tuanya, "Mah, tolong dong kirim uang. Kalau saya nggak bayar mingguan, saya digebukin di sini." Padahal duitnya buat beli rokok sama kopi. Iya, alasannya begitu. Iya. Ya. Ada juga yang misalkan begini, misalkan, mah, tolong dong, kirim uang buat beli kerupuk sama sambal sama saus kecap, makanan di sini nggak ada rasanya. Padahal saya berani jamin siapapun kapanpun mau ngecek makanan di sini, saya berani taruhan makanannya. Jangan-jangan di luar kalah rasanya sama ini. Lo menunya bisa kita lihat tuh, menu 10 hari ada daging ada ayam. Kita yang di luar belum tentu. Iya, nggak stabil di luar. Nah, artinya kadang-kadang yang seperti itu kan sudah tindakan-tindakan yang melanggar norma, walaupun tipis-tipis dalam arti harus bong. Tipis-tipis maksudnya korbannya masih keluarga sendiri nih. Barangkali keluarga yang dia peduli, tapi sudah tidak peduli walaupun dia mampu. Hanya karena kamu mati aja di dalam sana, bikin malu keluarga kamu. Kamu sudah bikin Aib. Iya, aib, udah mencemarkan nama baik keluarga dan lain, sudah nggak peduli. Kamu enak-enak minta kopi rokok, kamu udah bikin malu keluarga. Misalnya, walaupun sebenarnya orang itu mampu. Nah, kalau yang tidak mampu walaupun peduli, seorang istri ketika dimintain suaminya di dalam beli rokok, si istri jawabnya begini, "Boro-boro Pak, buat beli makan anakmu aja puyeng, kamu masih minta rokok." Walaupun misalkan seorang istri pengen ngasih gitu. Nah, yang kondisi seperti ini, maka di keyakinan kami, maka di rutan itu bagian dari solusi untuk bisa menekan penyimpangan, menekan perilaku menyimpang yang perilaku yang melanggar norma. Kami membuat kelas kemandirian. Kelas kemandirian apa? Kelas kemandirian adalah kelas yang kami di sini bekerja sama dengan pihak ketiga pembuatan rambut palsu. Ya, walaupun ini kami masih percobaan ya, masih 1 bulan ini percobaan. Kami memberikan motivasi ke mereka, kalau kalian pengen ngopi, pengen ngerokok, ayo kerja. Kita fasilitasi kerja. Tapi sebelum orang ini bekerja, dia sudah masuk kelas karakter. Yang sudah lulus gerakan sholatnya, sudah lulus bacaan ikronya, ketentuan. Iya, sudah lulus itu baru dia masuk kelas kemandirian. Mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Itu jam 8 pagi kerja selalu diawali dengan ya kayak orang bekerja di pabrik, baris di sana sudah berseragam, wajib sudah mandi. Niatnya kayak orang mau bekerja beneran. Nanti masuk ke ruang kerja, ke bingker, baca doa, dipimpin doa, sudah mulai kerja. Nah, harapannya ketika mereka sudah nanti ini kalau sudah lancar, mereka dapat penghasilan, sebagian disisihkan misalkan dalam bentuk tabungan yang akan diambil pada misalkan masa-masa kenaikan sekolah atau pada saat dia bebas. Sebagian diambil untuk memenuhi kebutuhannya dia, sekedar rokok, kopi, udah nggak perlu minta orang tua atau keluarga. Harusnya idealnya begitu. Termasuk walaupun mungkin bisanya hanya beli buku satu eksemplar, tapi seorang anak di luar disekolahkan, pas kenaikan sekolah bapaknya ngirim 1 buku tulis, itu menjadi penguat seorang istri untuk bertahan kepada suaminya dan menguatkan anaknya bahwa bapakmu masih berjuang supaya tidak terputus. Nah, itu menjadi motivasi mereka bekerja di sini. Walaupun sekarang ya masih percobaan lah, kita belum bisa terpenuhi semuanya. Kayak tadi pertanyaan kan usia produktif. Maka usia kemandirian ini kami berpikir sekarang di rutan dari 165 orang ini, kalau kita buat klasifikasinya, yang masih status tahanan tidak kami kerjakan, katakanlah masih ada 30-an orang, berarti kami punya kewajiban ada 130-an orang. 130 orang itu kita lihat berapa 130 orang ini berada pada usia produktif.
katakanlah usia produktif kita tentukan dari umur 18 tahun sampai umur 52 tahun. Maka umur di atas 52 tahun kita tidak pekerjakan misalkan dari 130 tadi yang berada pada usia produktif 18 tahun sampai 52 tahun ada sekitar 120 orang. Maka kita punya potensi manusia produktif adalah 120 orang. Dari 120 orang yang secara umur produktif, kita lihat lagi berapa orang yang berpotensi produktif. Misalkan mohon maaf, dia tidak terkendala ada sakit atau ada keterbatasan sehingga dia tidak bekerja. Misalkan ketemu angka 115 orang, maka kewajiban rutan adalah mencarikan pekerjaan untuk 115 orang ini supaya berpenghasilan dan mandiri tadi. Itu bagian dari kewajiban Pikiran saya. Oh. Pikiran saya harus inovasi. Ya, supaya kayak tadi saya tidak bisa, kita menolak nih, pengajian itu penting di kelas karakter, mau pengajian mau apapun. Tapi bayangkan kita setiap malam Jumat mau capek ngomong tentang kebaikan apapun, mereka habis diceramahi tentang mencuri, tidak boleh makan barang haram dan lain, masuk kamar pengen ngerokok seling-seling nggak dapat. Berubah lagi tuh, ya kan? Udah habis dapat ceramah dari Ustadz tentang yang tadi dosa-dosa. Begitu masuk kamar pengen ngopi. Artinya harus seimbang ini. Dua-duanya harus sejalan. Ini dititipi 3 nih sama Allah dilewatkan guru kita Guslin. Pertama itu tadi kita udah sampaikan, itu petunjuknya itu 95 itu istighosah sebagai obat negara. Jadi judul obat negara itu bukan sekedar kata-kata, tapi memang bangsa ini secara umum divonis oleh Allah tuh lagi sakit. Itu sejak 95. Nah, maka secara syariat dia harus ketemu pemimpin negara. Pemimpin negara kan berarti presiden. Jadi dijalani sama beliau, dijalani hampir ketemu Pak Harto, udah sampai tutut jatuh Pak Harto. Jalani lagi ketemu, kalau Pak Habibie tidak dikasih petunjuk suruh ketemu. Begitu Gus Dur ketemu sampaikan. Nah, tapi situasinya kan reformasi masih ekonomi kacau balau. Jadi Gus Dur ini waktunya belum, gitu kan, kira-kira gitu. Setelah ganti presiden ketemu lagi dengan Pak SBY. Pak SBY menyanggupi, tetapi prakteknya kemudian tidak menjalankan. Kalau istighosah ini bagian dari paket obat negara. Nah, kenapa harus presiden yang menyuntikkan obat? Karena beliaulah yang punya kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Maka ibarat obat itu Allah ngasih obat kepada Gus, bentuknya obat istighosah, nanti yang menyuntikkan pemimpin negara. Maka ketika istighosah kayak tadi, sampean ada di samping kita, itu secara syariat sampean menyuntikkan obat kepada para warga lapas itu. Nah, ini kita ketitipan itu satu. Yang kedua, ketitipan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu semua serba Allah. Kita ini betul-betul dhaif kalau kita kembalikan kepada asal usul kita, yaitu mani. Di Quran itu kita ini diciptakan betul-betul dhaif. Menjadi tidak dhaif kan karena Allah minjemin akal, pikiran, nyawa, sukma, nafsu, syahwat. Itu jadi kita mulai itu kelihatannya bisa mikir, bisa itu. Kemudian kurang sempurna lagi kita hidupi jasmani, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, badan. Nah, itu menjadilah manusia sempurna. Tapi aslinya sebenarnya kita mani. Kalau Nabi Adam aslinya tanah. Nah, karena dhaif itulah maka seluruh tindakan makhluknya Allah itu sebenarnya Allah yang jalani. Jadi kalau di masyarakat kan umum, kebaikan pasti dari Allah, kejelekan dari manusia. Itu umum lah orang berkeyakinan seperti itu. Padahal kebaikan, keburukan itu dari Allah. Nah, rukun iman yang ke-6 itu baik buruk dari Allah. Nah, kita lebih tinggi lagi, baik buruk miliknya Allah. Jadi kita nggak punya baik, nggak punya buruk. Maka tadi cuman karena waktu saya nggak mau menyampaikan, mereka bukan orang-orang yang bersalah.
mereka orang-orang yang sedang diperjalankan oleh Allah supaya ingat Allah lagi dengan berbagai masalah yang mereka hadapi kepada Allah supaya apa? Supaya dekat sekarang. Jadi ke Allah itu semuanya nggak ada yang salah. Semua manusia itu nggak ada yang salah. Gusti Allah sendiri yang bikin salah. Iya. Nah, mengizinkan salah. Mengizinkan benar, mengizinkan salah. Nah, untung mereka masih dikasih waktu untuk ingat Allah, dekat Allah ketika masih hidup. Yang susah kan dibiarin tuh orang kaya. Ya udah nggak mau bantu, nggak mau sedekah, nggak mau mikir, tiba-tiba jedet meninggal dia baru dituntut. Itu nggak ada kesempatan. Kalau mereka orang-orang yang dikasih kesempatan deket, bukan salah, kita semua pasti orang-orang yang dititipi salah ya pasti. Nah karena itu kalau kita di ilmu tauhid ini satu menyampaikan bahwa ayo sama-sama balik ke Allah. Nah balik ke Allahnya dengan cara satu zikir. Maka kita dititipi yang ketiga ilmu thariqah. Thariqah itu apa intinya? Zikir kepada Allah. Jadi seluruh tindakan manusia itu harus ada zikirnya dalam hati Allah. Kembali semua. Jadi mau kerja ya Allah dalam hati, mau duduk, mau berbaring, mau apa saja, kita ada Allahnya dalam hati, sehingga kita selalu terbimbing. Nah mungkin pada saat mereka dikasih Allah bikin kesalahan, mereka tidak terbimbing. Kenapa? Karena nggak ada Allah di dalam hatinya. Padahal sejak dilahirkan sampai mati, innalillahi itu kan kita semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita pasti kembali ke Allah. Dan pertanyaannya kembalinya selamat apa enggak selamat, kan itu doang. Nah kita bukan membimbing, istilahnya mengarahkan orang supaya kembali ke Allah dengan cara selamat. Maka kita teman-teman ini ya nggak ada pandangan kepada para warga binaan itu mereka itu orang salah. Orang yang sedang diingetin aja yang mau Gusti Allah, lu selama ini nggak pernah ingat Allah. Tadi buktinya Pak Kalapas bilang ada yang khatam Quran, yang selama ini nggak pernah baca Quran. Ada yang nggak bisa baca Quran mulai alif bata, berarti dari dulu dia nggak pernah ingat. Nah, jadi posisi kita tidak pada posisi kita ini ingin mencemramai mereka, ingin menasehati mereka. Kita ingin sama-sama. Maka istighosah harus berbunyi bareng-bareng. Bukan cuma imamnya doang, semua gitu. Sampai akhirnya sekali, dua kali, tiga kali sampai mereka hafal dan mereka istighosah sendiri-sendiri di dalam tempatnya masing-masing. Dari istighosah sendiri-sendiri itu nanti hidayah terus akan datang. Memang di dalam konsep lapas itu tidak ada treatment khusus yang negara berkewajiban membimbing rohani. Nggak ada dalil. Padahal semua pemimpin yauma nad'u kulla unasin bimamihim. Hari di mana Allah itu memanggil seluruh manusia ini. Itu imamnya dulu yang dipanggil. Panjenengan sebagai Kalapas berarti imam. Panggil. Dulu warga binaanmu kamu ajak ke saya nggak, kata Allah. Iya. Oh ya, sampean duluan yang saya sanksi, yang kasih sanksi. Dan seluruh tindakan jelek warga binaan karena sampean nggak ajak ke aku, kata Allah, ya sampean yang paling besar ininya sanksinya. Semua itu pemimpin, semua manusia pemimpin di levelnya masing-masing. Nah karena itu kita kenapa orientasinya kepada pemimpin, Kalapas, bupati, gubernur, presiden, wali kota, itu karena mereka lah pemimpin, gitu loh. Ya dengan enak gak enak, namanya tugas ya. Kita jalani, kita kenal sama Pak Agung, gitu lah. Dari Pak Agung nanti bisa merembet ke Kalapas yang lain di Banyumas Raya ini. Nah, ini teman-teman yang sudah menyiapkan diri untuk ya istilahnya tadi itu. Jadi bukan ingin mencari bareng-bareng ngajak, ayo ingat Gusti Allah lagi. Dari situ akan hidayah mereka beda-beda pasti. Jadi omongan kita itu kadang bukan dalil yang penting, tapi argumentasi Burhan tadi. Argumentasi Burhan itu argumentasi yang tak bisa dibantah. Sampean tadi kan nggak pakai dalil, tapi nggak bisa kita bantah. Model pendekatan sampean itu fakta yang tidak bisa dibantah. Itu yang lebih penting dalam kehidupan sebenarnya. Bukan dalil Quran, bukan hadis, bukan. Maka itulah pentingnya ilmu tadi. Dengan ilmu kita bisa memberikan argumentasi yang tak bisa
bisa dibantah. Nah, itu namanya kalau di Islam dalil burhan. Misalnya Kanjeng Nabi itu apa namanya, Abu Jahal. Ini paman sendiri nih, Abu Jahal. Ini orang yang sangat senang ketika Kanjeng Nabi lahir dengan memotong onta 100 onta, mengibarkan kegembiraan. Untuk apa? Supaya Muhammad mengganti dia sebagai pemimpin kaum Quraisy. Setelah tua, setelah muda, wah Al-Amin, dijuluki orang yang sangat dipercaya, disanjung-sanjung sama Abu Jahal. Begitu umur 40 ngajak kepada Allah. Pertanyaannya cerdas Abu Jahal. Abu Jahal itu julukan, bukan orang pintar, bukan orang bodoh. Abu Jahal itu orang pintar, pemimpin, cuman tidak beriman, maka disebutnya jahil. Mat, panggilannya Mat aja. Mat, saya mau nanya, saya ini punya 360 Tuhan, saya tempel di dinding Ka'bah, semua orang menyembah mereka, dan ketika nyembah bayar, mati. Kayak sekarang kan kita ke Mekah kan bayar. Sebenarnya harusnya gratis. Abu Jahal ditiru hari ini oleh Saudi. Jadi Mat ini semua ini Tuhan-Tuhan saya 360. Itu saja banyak masalah yang saya nggak selesai. Apalagi satu. Apalagi satu. Nah itu kan pertanyaan cerdas. Gini aja Lik, nggak usah ngomong 360 Tuhan deh, 2 Tuhan aja deh. 2 Tuhan gimana? Ya udah kita anggap sampean punya 2 Tuhan. Yang satu mengajak kepada kejelekan, yang satu mengajak kepada kebaikan. Tuhan manakah yang sampean ikut? Nggak bisa jawab ya. Pinter juga ini ponakan saya. Jadi argumennya tauhidnya udah kalah sebenarnya. Argumennya apa? Tapi kan ini soal ya harga diri seorang pemimpin Mekah ya. Gengsi. Abu Jahal itu bukan nggak beriman kepada Allah, beriman. Jadi kalau mau dibahasakan syahadatnya itu dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, keponakan. Oh iya gitu. Dia karena dia mengakui bahwa Allah itu ada karena argumentasinya sudah kalah. Tapi suruh ngomong Muhammad Rasulullah nggak mau. Keponakan gitu. Jahime itu. Ya Kanjeng Nabi nggak pakai dalilnya ya itu tadi burhan. Kasih argumen yang dia nggak bisa jawab. Nah, coba sampean ikutin 2 Tuhan, mana yang sampean ikutin? Itu doang. Bukan dia ngomong-ngomong ini Muhammad itu cerdas nih. Tapi kan tetap saja dia menyuruh anak buahnya ngerjain. Dia sendiri sih nggak pernah melukain ya. Tapi anak buahnya misalnya Sarokok suruh membunuh apa, dia sendiri sebenarnya sayang karena ponakan apapun ya. Nah, jadi kita juga minta bantuan Pak Agung, kita dikenalkan kalapas di Banyumas Raya untuk itu tadi. Jadi posisi kita seperti yang dengan tadi petakan, kita ini bagian dari yang tidak menganggap orang-orang warga binaan itu orang yang lebih rendah dari kita, atau dia bersalah, atau dia apalah, dia cuma lagi ditunjukkan kalau kamu itu sama saya lupa gitu loh pada saat berbuat apa gitu, sehingga mengakibatkan. Makanya ada jamaah kita yang 2 di penjara, 1 udah keluar, 1 belum, satu orang Lampung, 1 orang Muna. Dia pengusaha besar yang sebelum dia masuk penjara KPK itu dia beatan. Sampean harus yakini bahwa yang memenjarain sampean bukan negara tapi Allah. Itu dulu. Jangan ngomong negara, jangan ngomong pemerintah. Nanti sampean marah-marah sama pemerintah. Sudah, yang menjarakan sampean Allah karena sampean sedang dikasih lupa ke Allah. Ya mas siap. Akhirnya dia beatan dikit. Sekarang di Sukamiskin. Ya udah bimbingan lewat WA. Sukamiskin relatif bebas ya. Nah, sehingga dalam diri dia tidak menyalahkan penyidik, tidak menyalahkan penuntut umum, hakim dan sebagainya. Dia salahkan Allah. Awalnya bingung, kok saya nyalain Allah ya, nyalain Allah, sampai mau nyalain siapa? Nah, akhirnya dia nggak berani, akhirnya menyalahkan diri sendiri ya. Ya itu maksudnya. Kalau sampean nggak berani nyalain Allah ya sampean salahkan diri sendiri. Nggak ada dendam. Nggak ada dendam. Jadi dia di penjara tuh ikhlas dia. Pagi ngaji apa, sore ngaji apa, oh gitu. Gitu. Nah, jadi
visi misi kita itu kalau soal nama NA ini adalah alat untuk supaya kita legal. Ini Pak Lawli juga, Yasona Lawli yang ngasih SK Menkumham tahun 2021. Kita jelasin seperti ini, udah setuju bahwa sini tanda tangan. Jadi supaya yang bukan OTP, organisasi bentuk, jadi legal. Tapi tidak terlalu penting metodologianya, yang penting isinya kan. Supaya kalau ada nanya ini kok bukan NU, ini NA ya, enggak lah, ini seperti organisasi yang lain, yang penting legal. Kali ini kegiatan dalam rangka apa, Pak? Baik, terima kasih. Malam ini sebenarnya bagian dari pembinaan kepribadian warga binaan kami, dan kami ambil waktunya atau momentumnya adalah peringatan Nuzul Quran. Sekaligus juga kami memanfaatkan momen bulan berkah ini untuk berdoa bersama, melalui istighosah, berzikir bersama, dan bersama istighosah tadi. Harapan untuk kedepannya? Harapan kedepannya ini kami baik petugas maupun warga binaan semakin istiqomah, semakin bisa meningkatkan iman takwa dengan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Cukup? Cukup.